Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas satu pertanyaan yang cukup penting ya. Topik ini akan cukup penting di mana kita membahas skenario potensi bottom untuk Bitcoin atau kira-kira kapan sih Bitcoin mengalami bottom gitu ya. Artinya mungkin bottom market crypto di saat ini, untuk saat ini gitu ya. Bitcoin bisa sampai berapa? 11.000, 14.000, 1.000, 8.000 dolar atau 9.000 dolar. Nah, di video kali ini kita akan bahas dan kira-kira waktunya itu kapan secara time frame-nya. Ya, kembali lagi, kalau teman-teman suka video ini dan menemukan video ini membantu, menemukan ilmu yang baru juga, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan kita akan langsung masuk aja ke dalam videonya gitu ya. Tapi sebelum itu, kalau teman-teman yang belum join channel Telegram ya Michael Wyan di sini, bisa join juga karena ini free ya. MW Crypto Journal, deskripsinya itu ada di linknya itu ada di deskripsi, jadi teman-teman bisa langsung cek saja. Dan sekarang kita akan langsung masuk aja ke dalam pembahasan kita ya. Nah, kita akan lihat ini grafik Bitcoin ya secara weekly ya. Saya udah bikin grafik baru di sini. Nah, ini kelihatan ini movementnya untuk Bitcoin. Mungkin di sini moving average-nya kita close juga, jadi nggak akan terlalu banyak grafik. Nah, di sininya jadi lebih clean charts ya, grafiknya cukup clean, bersih. Sekarang Bitcoin berada di level 16.805 ya. Nah, bagaimana cara kita menganalisa gitu? Karena kan nggak ada yang tahu movement Bitcoin bagaimana. Ya, kembali lagi ini hanyalah analisa juga ya. Ini prediksi, analisa ya, bukan sesuatu yang pasti juga gitu ya. Kita akan melihat movement Bitcoin berdasarkan skenario dari siklus 4 tahun Bitcoin ya, 4-year cycle untuk Bitcoin. Nah, apa sih itu 4-year cycle? 4-year cycle adalah siklus Bitcoin dengan adanya halving ya, pada saat Bitcoin mengalami halving ya. Nanti kita akan review sedikit, tapi yang pertama dari grafik ini saya akan keluarin beberapa garis gitu ya. Di sini sudah saya buat terlebih dahulu. Yang pertama adalah topnya ya. Top ini adalah momen paling tinggi Bitcoin ya di beberapa tahun terakhir gitu ya. Di sini kita lihat yang terakhir itu November 2021 di mana Bitcoin mengalami kenaikan. Saya close di sini. Nah, 8 November 2021 di Bitcoin 69.000. Lalu kita lihat juga di tahun 2017 Bitcoin di area 18.400-an ya. Lalu kita lihat juga di tahun 2013 di mana Bitcoin all time high di level 1250-an. Ya, kira-kira seperti ini. Ini adalah top untuk Bitcoin. Dan kenapa dikatakan 4-year cycle atau 4 siklus 4 tahun? Karena teman-teman bisa lihat dari sini ya. Ini topnya 2013 ya, 2013 ke tahun 2017. Ini kira-kira 4 tahun gitu ya. 4 tahun dari top ke top. Berikutnya hampir sama juga dari 2017 ke 2021. Ini juga kira-kira 4 tahun gitu ya. Dan memang ini hampir sama dengan yang namanya 4-year cycle dari Bitcoin sendiri. Nah, next up kita ambil grafik bottomnya Bitcoin. Nah, ini adalah bottom Bitcoin. Jadi pada saat dia dari top cycle-nya di sini dia mengalami penurunan, kira-kira bottomnya itu sampai berapa ya. Di sini saya label di sini 12 Januari 2015. Lalu di sini 10 Desember 2018. Ya, ini beberapa hal dari Bitcoin sebelum dia mengalami kenaikan gitu. Jadi ini kita udah ada 5 garis, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang kita bertanya-tanya adalah kira-kira kapan sih bottom Bitcoin di cycle sekarang gitu ya. Apakah Desember tahun ini atau awal tahun depan atau pertengahan tahun depan? Nah, ini kita nggak tahu gitu ya. Jadi di sini kita akan coba analisanya mengenai beberapa data point yang kita udah ada terlebih dahulu. Oke, next up, kalau kita perhatikan satu garis lagi yang saya mau bahas itu adalah garis halving. Ya, nah garis halving ini warna hijau ya, jadi cukup banyak ya kalau kita lihat garisnya di sini. Tapi teman-teman harus familiar, kuning ini menandakan top untuk Bitcoin ya, warna biru ini adalah bottom untuk Bitcoin. Garis halving ya, ini adalah pada saat Bitcoin mengalami halving ya. Di sini schedule-nya Bitcoin supply ini halving ya. 28 November 2012, 9 Juli 2016, lalu bulan Mei, tepatnya kalau nggak salah di sini kita tulisannya di kisaran level, nah ini saya move sedikit, di bulan Mei 2020 ya, 11 Mei 2020 di sini. Jadi inilah halving untuk Bitcoin yang kita bisa lihat. Lalu nanti yang akan dilakukan Bitcoin halving selanjutnya itu berada di tahun 2024. Kapan 2024-nya? 2024-nya itu di kisaran level di tanggal
April 19, 2024. Tapi ini hanyalah estimasi. Ya, jadi kira-kira ini untuk grafik Bitcoin ya yang akan kita analisa. Nah, kita akan bahas dulu apa sih ini Bitcoin halving, karena analisa ini sama atau kita mementingkan halving dari Bitcoin sendiri gitu ya. Nah, ini kalau teman-teman lihat dari CoinMarketCap ini kelihatan bahwa Bitcoin punya halving itu masih ada kisaran level 566 hari lagi gitu ya, di mana rewardnya Bitcoin ya. Kita tahu Bitcoin ini cara mining Bitcoin karena Bitcoin harus di mining gitu ya, karena Bitcoin ini kan menggunakan konsensus proof of work. Nah, Bitcoin block rewardnya dia pada saat di mining ini bakal decrease ya dari 6,25 per block jadi turun 3,125 coin ya. Jadi ini kan halving. Jadi dari 6 seperempat jadinya 3,125 ya, halving dibagi 2. Nah, kita dari sini, what is Bitcoin halving? Apa sih itu Bitcoin halving? Bitcoin Anonymous inventor si Satoshi Nakamoto decided that only 21 million Bitcoin will ever exist. Jadi Bitcoin punya total supply kan ada 21 juta gitu ya, dan gak langsung 21 juta ini keluar semuanya gitu ya, harus di mining menggunakan proof of work gitu ya. Teman-teman tahu ada mining rig untuk Bitcoin dan lain-lain gitu ya. Jadi artinya supply-nya itu dirilis atau dibuka secara pelan-pelan ke dalam market gitu ya. Nah, Bitcoin ini halving setiap kapan? Kita dari sini ya. The halving happens every 210.000 blocks. Setiap 210.000 blocks yang udah ke mine, ya ada 210.000 blocks. Nah, artinya itu akan ada Bitcoin halving. Nah, secara schedule itu nggak pasti gitu ya. Namun biasanya kalau kita lihat dari estimasi 210.000 blocks ini kisaran 4 tahun gitu. Makanya kita membahasnya 4-year cycle atau siklus 4 tahun Bitcoin gitu ya. Dan nanti untuk tahun 2024 ini adalah menunggu blok yang ke 840.000 untuk Bitcoin. Oke, jadi kira-kira ini untuk halvingnya. Dan biasanya movementnya kita bisa lihat pada saat Bitcoin mengalami halving, ini ada sedikit kenaikan gitu ya. Di sini halving ada kenaikan, pada saat halving juga ada mengalami kenaikan. Oke, nah sekarang kalau kita lanjut lagi, kita mengukur ini halvingnya, saya close dulu ya. Sini kita close dulu. Nah, sekarang kalau kita mengukur berdasarkan skenario dari yang dulu, dari top ke bottom, kira-kira ini berapa minggu gitu ya, dari previous cycle sebelumnya atau cycle sebelumnya. Di sini kita lihat ini untuk Bitcoin di tahun 2013 ke tahun 2015 ini kisaran 59 minggu atau 59 bar di sini. Next up di sini. Nah, ini kita lihat di sini, ini kita harus tepat gitu ya. Ini kisaran 52 bar atau 1 tahun. Jadi kita bisa lihat ada 2 poin, yaitu kisaran 59 minggu sampai 52 minggu. Nah, kalau kita perhatikan dari top kita saat ini, ya dari top kita saat ini ke 52 minggu, ini sebenarnya sudah lewat gitu ya, karena 52 minggu ini kan di awal November 2022. Persis 1 tahun gitu ya. Nah, kalau kita lihat ke 59 minggu itu di area 59 minggu. Ya ini kisaran level ya minggu ini sebenarnya kalau 59 minggu. 26 Desember 2022. Gitu. Jadi ini kira-kira yang kita bisa perhatikan. Jadi salah satu hal yang kita bisa lihat untuk saat ini, sebenarnya Bitcoin ini kalau berdasarkan cycle-cycle sebelumnya, ini lagi di masa potensi bottom yang terjadi untuk Bitcoin gitu ya, secara time frame-nya aja. Gitu ya. Walaupun ini saya close lagi. Ya ini untuk secara waktunya. Walaupun secara harga ini yang cukup menarik ya. Secara harga, kalau kita dari top ke bottom di sini, ini Bitcoin koreksi 85%. Ya, dari sini ke sini Bitcoin koreksi 84%. Jadi sebenarnya kalau kita lihat saat ini Bitcoin koreksi Bitcoin, ini kita baru koreksi mungkin paling bottom itu 76%. 75% lah. Ke level berapa nih? 15.900. Jadi kalau kita mau rata-rata di kisaran level mungkin 84%-an, ini kita bisa turun sampai level harga berapa nih? Kisaran harga 10.300, 10.400 kalau berdasarkan cycle sebelumnya juga. Kembali lagi, ini hanya estimasi gitu ya. Nah, sekarang kita mau estimasi secara waktu ya. Kalau kita lihat dari previous cycle sebelumnya, kita tahu bahwa ya waktunya itu di kisaran ya mungkin tanggal ini di bulan Desember gitu ya. Nah, sekarang kita akan melihat secara halvingnya. Ya, kalau kita ukur
dari halving ya, di sini halving ke bottom ini kira-kira berapa lama gitu ya, halving ke bottom. Nah, di sini kita bisa lihat dari halving di tahun 2012 ke bottom di area level 2015. Ini kisaran 110 bar ya, 110 minggu dari halving ke bottom. Lalu kita lihat juga dari sini ya, dari halving sini ke bottom ini kisaran 126 bar gitu ya. Ini kita oke, ini 111 bar, ini 126 bar gitu ya. Nah, lalu kita ukur lagi dari sini, dari halving sebelumnya di tahun 2020 ke bottom kita, potensi bottom kita yang belum terjadi gitu ya. Di sini estimasinya sebenarnya adalah kita lihat dari sini kisaran nah, kalau kita dari sini sebenarnya ini di bulan Oktober 2022 gitu. Kalau kita lihat ini 126 bar. Namun kalau kita lihat secara halving kan ini mengalami kenaikan terus ya, 111 ke 126. Ya mungkin kita lihat dia naik 15 bar. Jadi kita mungkin estimasi mungkin ini 141 minggu misalnya gitu ya, 141 bar. Berarti ini bisa ke area, kalau misalnya persis ini 15 minggu lagi ya setelah halving. Nah, ini mungkin kisaran Januari 2023. Kalau kita lihat untuk potensi bottom untuk Bitcoin, kalau kita lihat dari sini saja gitu ya. Nah, mungkin kita bisa ambil data points lagi mungkin dari halving setelahnya ya, dari sini ke bottomnya. Kembali lagi, ini hanya estimasi saja. Nah, kita lihat dari sini ini sekitar kisaran 78 minggu kalau kita reverse gitu ya. Ini saya ganti warna mungkin pink. Nah, di sini 78 minggu. Lalu kalau kita lihat dari sini lagi ya, dari hijau ke sini ini kisaran 74 minggu ya, 78 minggu, di sini 74 minggu. Nah, dari sini kita bisa lihat juga dari halving setelahnya, kalau estimasi tanggalnya adalah April 2024, ini kita bisa lihat mungkin ini berada di area 78 74, mungkin di sini kisaran 70 minggu gitu ya, di area tersebut juga gitu ya, di area kisaran bulan Desemberan, Desember saat ini yang kita alami saat ini ya. Jadi kira-kira ini adalah potensi waktu untuk Bitcoin gitu ya, yang teman-teman bisa perhatikan ya. Ini kalau teman-teman perhatikan, makanya sangat penting sekali momen-momen seperti ini ya. Kalau kita lihat dari kita punya analisa ini berdasarkan tanggal saja gitu ya, berapa banyak dia dari halving ke bottomnya dia, atau dari halving sebelumnya ke bottomnya seperti ini, kita bisa lihat bahwa kita mendapatkan satu range untuk potensi kapan sih market crypto bottom untuk Bitcoin ya, kalau berdasarkan dari halvingnya juga ya. Dan ini kita bisa lihat range-nya adalah kisaran dari tanggal 19 Desember 2022 atau sebenarnya yang sedang kita alami saat ini sampai di bulan Januari 2023 gitu ya, mungkin Januari Februari ya, kisaran level ini. Jadi ini kita sudah mendapatkan range harga ya, atau kapan sih potensi bottom. Makanya kalau teman-teman lihat banyak analisa ya, kita juga melihat analisa untuk Bitcoin mengalami final drop terakhir ya, mengalami final drop. Kenapa? Karena kalau berdasarkan tanggalnya dan kita berdasarkan mingguannya di sini, mungkin final drop bisa terjadi di minggu-minggu depan. Final drop Bitcoin testing ke area 12 ribuan gitu ya, baru mulai mengalami kenaikan seperti ini ya. Dan ini persis mungkin di dalam range-nya ya untuk Bitcoin sendiri ya, potensi bottom untuk market crypto saat ini. Kalau kita berdasarkan dari cycle saja, ini kita nggak melihat dari secara makroekonomi dan lain-lainnya gitu ya. Nah, secara harga berapa? Mungkin itu pertanyaan teman-teman ya. Kalau kita lihat dari secara kapan, ini kita udah lihat mungkin kisaran di kembali Januari tahun depan ya. Dari saat ini sampai Januari tahun depan, mungkin maksimal pertengahan Februari seperti itu. Nah, secara harga ini kita harus perhatikan gitu ya. Tadi kita sudah melihat secara harga dari sini, secara price range ya, bahwa Bitcoin koreksinya ini belum terlalu besar kalau kita bandingkan dari cycle-cycle sebelumnya. Di sini ya 86% tadi kita lihat, dari sini 80. Oke, di sini kita lihat. Oke, 86%, di sini 83%. Nah, kita mau lihat di area ini kalau Bitcoin ke 83% atau 84% misalnya kita lihat. Ini berada di area kisaran level tadi
ya 10.500, 10.400-an. Ya kalau memang ini final drop untuk Bitcoin. Namun memang di sini kita bisa bahas bahwa ada strong support untuk Bitcoin di area tersebut. Ya banyak demand berada di area tersebut. Bahkan kalau saya prediksi Bitcoin mungkin nggak akan sampai ke level 10.000 gitu. Mungkin saya lihat untuk Bitcoin potensi bottom mungkin di area kisaran level 12.000 sampai 14.000. Di kisaran kotak tersebut gitu ya untuk bottom Bitcoin. Ya kembali lagi ini hanya analisa juga, kembali lagi disclaimer on and do your own research. Makanya kalau teman-teman lihat secara long term perspektif untuk Bitcoin, pada saat kita beli, pada saat dia mengalami retest atau bottom di sini, kita bisa lihat ini mengambil gain yang paling maksimal gitu ya di minggu-minggu ini ya. Bottom Bitcoin, lalu dia mengalami kenaikan yang luar biasa ke arah topnya dia. Kita misalnya beli di sini bottomnya Bitcoin gitu ya di area 14.000, 15.000. Kita cicil ya dollar cost averaging. Dia naik mungkin sampai ke level 100.000 atau bahkan ke all time high sebelumnya saja itu udah berapa kali lipat gitu ya. Ini misalnya kita beli di area saat ini mungkin 16.800. Dia naik ke all time high saja ini udah naik 287%. Ya tapi ini kembali lagi ini untuk long term perspektif gitu ya. Harus right movementnya gitu sampai ke mungkin area top Bitcoin ke area yang zona warna kuning ini. Jadi mungkin kira-kira itu dulu untuk sedikit gambaran kapan sih potensi bottom untuk Bitcoin. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi, thank you semua for watching and see you in the next video. Bye-bye.